Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rajbani, NIM 1203138 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 14. Materi yang saya pilih yang pertama yaitu fisika tentang kecepatan-percepatan dan yang kedua yaitu biologi tentang vertebrata dan invertebrata. Yang pertama yaitu fisika kecepatan-percepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini terdapat rumus dari kecepatan dan percepatan. Rumus menghitung kecepatan yaitu V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S, delta S sama dengan perpindahan dengan satuan M, dan delta T sama dengan waktu selama perpindahan dengan satuan S. Sedangkan rumus dari percepatan yaitu A sama dengan delta V per delta T dengan A sama dengan percepatan rata-rata dengan satuan M per S kuadrat, delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan M per S, dan delta T sama dengan selang waktu dengan satuan S. Dengan membuat program fisika ini, supaya kita mendapatkan hasil yang tepat tanpa perlu menghitung secara manual. Yang kedua yaitu biologi, vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Flowchart yang pertama yaitu materi fisika tentang kecepatan dan percepatan. Dalam pemrograman, untuk deklarasi variabel pada logaritm, gunakan elemen declare. Nah, saya di sini mendeklarasi terlebih dahulu dengan declare integer pilihan. Setelah itu, saya juga mendeklar stringlob. Setelah stringlob, saya memilih elemen do. Di sini ada elemen do. Kita ke atas dulu. Nah, di sini saya mengoutputnya yaitu 1 menghitung kecepatan. Setelah itu saya juga mengoutput 2 menghitung percepatan, dan selanjutnya saya juga mengoutput rumus apa yang dibutuhkan. Dengan kita mengoutput ini semua, nanti saat di run akan menampilkan tulisan ini. Setelah itu saya memilih input pilihan. Setelah itu ada elemen if. Di elemen if ini saya masukkan pilihan sama dengan 1. Nah, jika elemen ini true, maka akan mendeklarasi real array. Di sini saya mendeklarasi real array dengan variabel S dan ukuran 16. Setelah itu saya juga mendeklarasi real array dengan variabel T dengan ukuran 8, dan saya juga mendeklarasi real hasil 1, dan saya juga mendeklarasi integer A. Setelah itu, di sini saya menggunakan for, next. Di sini ada output. Output yang pertama yaitu percobaan menghitung kecepatan atau V. Saya juga mengoutput yaitu masukkan nilai jarak S. Terus saya menginput S dalam kurung A. Terus saya mengoutput masukkan nilai waktu T. Saya menginput T sama dalam kurung A, dan saya di sini ada assign variabel hasil sama dengan S A per TA. Itu untuk rumusnya. Nah, jika done, kita akan mengoutput
hasilnya adalah dan hasil dan kecepatan. Setelah itu kita kembali ke atas. Nah, jika di pilihan if ini false, saya di sini melakukan elemen lagi, yaitu elemen if. Saya menggunakan elemen if lagi dengan pilihan sama dengan 2. Jika true, di sini saya mendeklar array dengan variabel v dengan ukuran 14. Saya juga mendeklar real array dengan variabel t ukuran 4. Lalu saya juga mendeklar real hasil 2 dan mendeklar integer p. Selanjutnya di sini ada elemen for. Jika ke sini kita akan menemukan output. Nah, di sini outputnya yaitu dalam kurung 2 percobaan menghitung percepatan. Lalu kita juga mengoutput masukkan nilai kecepatan dalam kurung V. Selanjutnya ada input V dalam kurung B. Selanjutnya saya mengoutput masukkan nilai waktu dalam kurung T. Lalu saya menginput T dalam kurung B dan hasil yang kedua yaitu ada di sini saya menginput elemen assign dengan variabel hasil 2 sama dengan V dalam kurung B per T dalam kurung B. Kita kembali ke atas. Nah, jika di if pada pilihan 2, jika false, maka akan muncul output pilihan yang Anda masukkan salah. Setelah itu, kita kembali ke bawah lagi. Nah, di sini ada output. Apakah Anda ingin menghitung yang lain? Jadi, nanti setelah kita mengerun, setelah selesai, nanti ada muncul output apakah Anda ingin menghitung yang lain. Nah, saya mengoutputkan lagi jika ya sama dengan 1, sedangkan atau jika tidak sama dengan 0. Setelah itu saya menginput globe. Di sini ada do yaitu globe sama dengan tanda petik 1. Setelah pemrogramannya selesai, nanti kita akan hasil akhirnya yaitu akan muncul yaitu output program selesai dan end. Setelah itu kita run. Kita bisa juga selain memencet tombol run ini, kita juga bisa F5 pada keyboard. Nah, di run ini muncul nih output 1 menghitung kecepatan, 2 menghitung percepatan. Lalu ditanya di output ini, rumus apa yang dibutuhkan? Saya di sini memilih untuk menghitung yang nomor 1. Jadi saya di sini mengklik tombol nomor 1 pada keyboard. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul output percobaan menghitung kecepatan dalam kurung V. Terus di sini ada perintah masukkan nilai jarak dengan satuan S. Saya masukkan angka 8. Nah, selanjutnya nih ada output lagi, masukkan nilai waktu. Saya memasukkan nilai angka 4. Enter. Nah, di sini langsung muncul hasilnya adalah hasil dari perhitungan yang telah kita ingin yaitu kedua kecepatan. Nah, di sini ada output lagi pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung yang lain? Jika ya, kita memencet tombol 1, sedangkan jika tidak, kita memencet tombol 0. Nah, di sini saya akan melakukan menghitung yang lain. Saya
menekan tombol angka 1, lalu enter. Nah, di sini ditanya lagi, di output lagi, menghitung kecepatan atau menghitung percepatan. Ditanya, kita akan membutuhkan rumus ATA. Nah, saya akan membutuhkan rumus yang kedua, yaitu menghitung percepatan. Kita tekan tombol nomor 2 pada keyboard, lalu enter. Setelah itu akan muncul output percobaan menghitung percepatan. Lalu kita suruh masukkan nilai kecepatan. Saya di sini memilih angka 6. Kita enter, lalu akan muncul output masukkan nilai waktu. Saya memasukkan angka 2. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 3A. Lalu di sini kita ditanya lagi, apakah Anda ingin menghitung yang lain? Jika ya, memencet angka 1, sedangkan jika tidak, 0. Saya di sini tidak akan menghitungnya lagi. Saya akan mengakhiri run ini. Jadi, saya akan menekan tombol 0. Lalu kita enter. Dan ini muncul output program selesai. Selanjutnya kita masuk pada program C++ yang pertama, fisika tentang kecepatan dan percepatan. Pada baris pertama, di sini terdapat hashtag include dalam kurung usestream, sedangkan pada baris kedua terdapat using namespace std titik koma. Kita harus menambahkannya sebagai standar pemrograman C++ di layar konsol. Lalu di baris keempat terdapat integer main, baris kelima terdapat integer pilihan, titik koma, baris keenam terdapat string loop, titik koma. Selanjutnya kita langsung ke baris ke-16. Nah, di baris ke-16 ini terdapat do. Kenapa di sini do? Karena saat flowchart saya menggunakan elemen do. Selanjutnya di baris ke-17 ada cout dalam kurung tanda petik 1 menghitung kecepatan ENDL titik koma. Lalu di baris ke-18 ada cout dalam kurung tanda petik 2 menghitung percepatan ENDL titik koma. Selanjutnya di baris ke-19 terdapat cout dalam kurung tanda petik rumus apa yang dibutuhkan, pertanyaan, tanda tanya, titik koma. Selanjutnya di baris ke-20 terdapat sin, pilihan. Dan di baris ke-21 ada if dalam kurung pilihan sama dengan 1. Kenapa di sini if pilihan sama dengan 1? Karena saat di flowchart saya menggunakan elemen if dengan variabel pilihan sama dengan 1. Selanjutnya di baris ke-22 di sini ada double S dalam kurung 16 titik koma. Di sini kenapa double S? Karena saat di flowchart saya menggunakan declare string array dengan variabel S ukuran 16. Selanjutnya di baris ke-23 terdapat double T dalam kurung 8 titik koma. Sama seperti sebelumnya, saya juga di sini mendeklar string array dengan variabel T ukuran 8. Di bawahnya di baris ke-24 dapat double hasil 1 titik koma. Lalu di bawahnya ada integer A titik koma. Langsung saja di baris ke-27. Nah, di baris 27 ini terdapat for dalam kurung A sama dengan 1 titik koma A kurang dari 1 titik koma A plus plus tutup kurung. Di sini for karena saat di flowchart saya menggunakan elemen for. Di baris ke-28 terdapat cout dalam kurung tanda petik 1 percobaan menghitung kecepatan dalam kurung V ENDL titik koma. Selanjutnya di baris ke-29 cout lagi dalam kurung tanda petik masukkan nilai jarak dengan satuan S titik koma. Di baris ke-30 ada sin S dalam kurung A titik koma. Itu adalah rumus dari kecepatan. Selanjutnya di baris ke-31 ada si output dalam kurung titik tanda petik masukkan nilai waktu dengan satuan T titik koma. Dan di baris ke-23 dan di baris ke-32 ini
terdapat sin T dalam kurung A titik koma. Selanjutnya, di baris ke-33 ada hasil dari pilihan pertama ini sama dengan S dalam kurung A garis miring T dalam kurung A titik koma. Di sini hasil 1 sama dengan S dalam kurung A per T dalam kurung A. Ini adalah rumus dari menghitung kecepatan. Selanjutnya, di baris ke-35, di sini terdapat Cout dalam kurung tanda petik hasilnya adalah titik 2, terus ada dalam kurung lagi hasil 1, lalu tanda petik kecepatan ENDL titik koma. Ini baris 36 ada else, terus baris ke-37 ada if dalam kurung pilihan sama dengan 2. Di sini terdapat if karena saat di flowchart saya menggunakan elemen if dengan variabel pilihan sama dengan 2. Baris 38 ada double V dalam kurung 24 titik koma. Di sini kenapa double V dalam kurung 24? Karena saat di flowchart saya menggunakan itu declare string array dengan variabel V ukuran 24. Di bawahnya ada double T dalam kurung 4. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan declare string array dengan variabel T ukuran 4. Di baris ke-40 terdapat double hasil 2. Dan baris ke-41 ada integer B. Langsung ke baris 43 terdapat for dalam kurung B sama dengan 1 titik koma. B lebih kecil sama dengan 1 titik koma B plus dalam kurung. Selanjutnya di baris ke-44 ada Cout dalam kurung tanda petik 2 percobaan menghitung kecepatan ENDL titik koma. Selanjutnya di baris ke-45 ada Cout tanda petik dalam kurung masukkan nilai kecepatan V titik koma. Selanjutnya di baris ke-46 ada sin V dalam kurung B titik koma. Lalu di baris ke-49 ada hasil 2 sama dengan V dalam kurung B garis miring T dalam kurung B titik koma. Di sini adalah rumus dari menghitung percepatan. Selanjutnya di baris ke-51 ada Cout dalam kurung tanda petik hasilnya adalah titik 2, lalu ada hasil 2, terus tanda petik lagi ada A, terus ENDL titik koma. Terus di baris 52 ada else, baris 53 ada Cout dalam kurung tanda petik pilihan yang Anda masukkan salah. Terus di baris ke-56 ada Cout tanda petik apakah Anda ingin menghitung yang lain? Tanda tanya. Titik 2 ENDL koma. Terus baris ke-57 ada Cout dalam kurung tanda petik ya sama dengan 1 garis miring tidak sama dengan 0. Titik 2 lalu tutup petik dan di baris ke-58 ada sin loop titik koma. Di baris ke-59 ada while, terus dalam kurung loop sama dengan tanda petik 1 tutup kurung titik koma. Terus di baris ke-60 ada Cout tanda petik program selesai ENDL titik koma. Selanjutnya saya akan merun untuk menjalankannya. Nah, setelah di-run akan muncul tampilan UAS PKS 2. Nama Anissa Rajibani, NIM 1203138, kode teknik biosistem TPB 14. Terus di sini juga terdapat judul yaitu program fisika tentang percepatan dan kecepatan. Di sini ada angka 1 menghitung kecepatan dan angka 2 yaitu menghitung percepatan.
Di sini ditanya rumus apa yang dibutuhkan. Saya akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu menghitung kecepatan. Di enter. Lalu di sini ada percobaan menghitung kecepatan. Terus di sini ada perintah masukkan nilai jarak. Saya menggunakan nilai 8, enter. Lalu ada perintah lagi masukkan nilai waktu. Saya menggunakan angka 4, lalu enter. Nah, di sini langsung terdapat hasilnya, dan hasilnya adalah 2 kecepatan. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung yang lain? Tanda tanya. Jika ya, sama dengan 1 garis miring, jika tidak sama dengan 0. Saya akan menghitung rumus yang lain, dan artinya saya mencet tombol 1 di keyboard. Lalu enter. Di sini terdapat seperti awal, 1 menghitung kecepatan dan 2 menghitung percepatan. Dan ditanya rumus apa yang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan membutuhkan rumus percepatan. Nah, artinya saya memilih angka 2. Lalu di enter. Ada percobaan menghitung percepatan. Di sini masukkan nilai kecepatan. Saya memasukkan nilai 6, lalu enter. Di sini terus masukkan nilai waktu. Saya memasukkan angka 3, enter. Nah, di sini langsung ada hasilnya. Hasilnya adalah 2A. Lalu di sini ditanya, apakah Anda ingin menghitung yang lain? Ya, sama dengan 1, garis miring tidak sama dengan 0. Nah, saya akan mengakhiri run ini, dan artinya saya mengklik tombol 0. Lalu enter, dan program selesai. Selanjutnya kita masuk ke program kedua, yaitu biologi tentang vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, kita mendeklar integer dengan variabel nama vertebrata, invertebrata, i. Selanjutnya di sini ada declare juga string ulang. Ada declare juga string array dengan variabel key ukuran 6. Di sini ada assign di dalam kurung 0 sama dengan tulang belakang, tanda tanya. Lalu ada Q1 sama dengan memiliki dinding sel. Lalu bawahnya ada assign Q2 sama dengan dalam kurung besar, bergerak, besar, bergerak cepat, tanda tanya. Selanjutnya ada sini assign Q3 sama dengan mata tidak majemuk, tanda tanya. Lalu assign Q4 sama dengan simetri tubuh hanya bilateral, tanda tanya. Terus dan assign Q5 sama dengan syarat terorganisir. Lalu di sini ada assign juga dengan variabel vertebrata sama dengan 0, dan bawahnya assign invertebrata sama dengan 0. Lalu saya menggunakan elemen di sini ada elemen do. Kita ke atas dulu. Nah, di sini ada output. Outputnya yaitu tanda petik vertebrata dan invertebrata. Lalu bawahnya ada declare string opsi. Bawahnya di sini ada for. For yaitu ada variabel i, start value 0, dan end value 5. Lalu di sini ada output. Di bawahnya ada output juga. Di dalam kurung variabel i ada input opsi, dan di sini ada if. Nah, di if ini saya memasukkan variabel opsi sama dengan tanda petik tidak, terus opsi sama dengan tanda petik ya. Jika true, maka ada assign variabel vertebrata sama dengan vertebrata plus 1.
Jika false, ada assign invertebrata sama dengan invertebrata plus 1. Lalu, di sini bagian sini terdapat if juga. If-nya itu vertebrata lebih dari invertebrata. Nah, jika true, maka akan mengoutput binatang ini adalah jenis binatang vertebrata. Jika false, saya menggunakan if lagi, invertebrata lebih dari vertebrata. Nah, jika true, maka akan output binatang ini adalah jenis binatang invertebrata. Dan jika false, maka akan mengoutput binatang ini tidak bisa ditemukan jenisnya. Lalu ini ada output kembali ke menu utama, dalam kurung ya atau tidak. Lalu ada input ulang. Nah, di sini ada ulang sama dengan ya. Kita langsung aja mengerun program ini, menjalankannya. Ini terdapat langsung ada tampilan judul yaitu vertebrata dan invertebrata. Bawahnya ada tulang belakang dan datanya. Nah, kita menjawab ya. Selanjutnya, memiliki dinding sel. Setelah sih kita mau jawab ya atau tidak, tapi saya akan menjawab tidak. Selanjutnya, besar, bergerak cepat. Ya. Mata tidak majemuk. Ya. Simetri tumbuhannya bilateral. Tidak. Selanjutnya, secara terorganisir. Ya. Nah, dengan ciri-ciri ini, maka di sini langsung menampilkan yaitu binatang ini adalah jenis binatang invertebrata. Nah, di sini ada pertanyaan, kembali ke menu utama, dalam kurung ya atau tidak. Saya akan mengakhiri run ini, jadi saya akan tidak. Enter. Dan run ini otomatis akan berhenti. Selanjutnya, kita masuk pada program C++ yang kedua, yaitu biologi tentang vertebrata dan invertebrata. Baris pertama ada hashtag include dalam kurung isstream, baris kedua ada user namespace, terus ada titik koma. Lalu di baris keempat ada integer main. Lanjut ke baris 13, ada integer vertebrata, invertebrata, variabel i, titik koma. Di baris ke-14 ada string ulang, titik koma. Baris ke-15 ada string view dalam kurung 6, titik koma. Lanjut, baris ke-17 ada key dalam kurung 0 sama dengan tulang belakang, titik koma. Baris 18 ada key 1 sama dengan memiliki dinding sel, tanda tanya, titik koma. Baris ke-19 ada key dalam kurung 2 sama dengan besar, bergerak cepat, tanda tanya, titik koma. Baris ke-13 ada key 3 sama dengan mata tidak majemuk, tanda tanya, titik koma. Baris ke-21 ada key dalam kurung 4 sama dengan simetri tubuhannya bilateral, tanda tanya, titik koma. Baris ke-22 ada key dalam kurung 5 sama dengan secara terorganisir, titik koma. Nah, dari baris ke-17 sampai baris ke-22, di sini saya menggunakan elemen assign dengan variabel key. Dan kita lanjut ke baris 23, ada vertebrata sama dengan 0, titik koma. Baris ke-24 ada invertebrata sama dengan 0, titik koma. Lalu di baris ke-25 ada do. Nah, kenapa di sini do? Karena saya menggunakan pada flowchart menggunakan elemen do. Lalu di 26, baris 26 ada si output dalam kurung tanda petik vertebrata dan invertebrata, ENDL, titik koma. Lalu baris ke-27 ada string opsi, titik koma, dan baris ke-29 ada for dalam kurung i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari sama dengan 5, titik koma, i plus plus dalam kurung. Selanjutnya baris 30 ada si output. Lanjut di baris 31 ada si out di dalam kurung i, ENDL, titik koma. Baris 32 ada sin opsi, titik koma. Lanjut ke baris 33. Di sini ada if
dalam kurung absis sama dengan titik tanda petik tidak, lalu ada opsi sama dengan dalam tanda petik ya, tutup kurung. Lalu di baris 34 ada vertebrata sama dengan vertebrata plus 1 titik koma, baris ke-35 ada else, baris ke-36 ada invertebrata sama dengan invertebrata sama plus 1 titik koma. Lanjut di baris 39, di sini terdapat if dalam kurung vertebrata lebih besar dari invertebrata dalam kurung. Lalu baris 40 ada si output binatang ini adalah jenis binatang vertebrata NDL, lalu baris 41 ada else, baris 42 ada if dalam kurung invertebrata lebih besar daripada vertebrata. Lalu di baris 43 ada si output binatang ini adalah jenis binatang invertebrata NDL, lalu di baris ke-44 ada else, baris ke-45 yaitu ada si output binatang ini tidak bisa ditentukan jenisnya NDL, lanjut di baris ke-48 ada si output kembali ke menu utama, tanda tanya dalam kurung ya, garis miring tidak, tutup kurung, NDL titik koma. Baris ke-49 ada sin ulang titik koma, dan baris ke-50 ada while dalam kurung ulang sama dengan tanda petik ya, tutup kurung. Kita langsung aja menjalankan program ini. Setelah di-run akan muncul tampilan nih dengan judul vertebrata dan invertebrata. Di sini ada pertanyaan tulang belakang. Tidak. Terus memiliki dinding sel. Ya. Terus besar, bergerak cepat. Tidak. Lanjut enter. Mata tidak majemuk. Ya. Simetri tubuh hanya bilateral. Ya. Cara terorganisir. Tidak. Dan ini hasilnya. Dari ciri-ciri ini menghasilkan binatang ini adalah jenis binatang invertebrata. Lalu di sini ada pertanyaan, kembali ke menu utama, dalam kurung ya atau tidak. Saya akan mengakhiri run ini, jadi saya akan nulis tidak. Enter, dan secara otomatis program ini telah berakhir. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.